Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang peserta semuanya. Selamat datang di webinar bersama prakerja.org Milangkori. Hari ini kita akan mengulas satu tema yaitu menjadi pemandu wisata sejarah. Perkenalkan, nama saya Salma Nusiana. Saya program manager dari Milangkori Cultural Trip. Nah, teman-teman di sini kita akan berdiskusi dengan seorang heritage interpreter, Pak Sigit Asmodiwongso. 1 jam pertama saya akan memantik jalannya diskusi ini. Kemudian 30 menit terakhir teman-teman bisa ajukan pertanyaan setelah diskusi ini. Kita langsung saja mulai dan perkenalan dari Pak Sigit Asmodiwongso. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung dalam ini bukan kuliah, bukan pelatihan, tapi sekedar sharing begitu mengenai bagaimana menjadi seorang pemandu wisata sejarah ya kalau di tajuk acara itu. Nama saya Sigit Asmodiwongso, saya dari Milangkori Cultural Trip bersama dengan Mbak Salma. Mungkin itu perkenalannya itu dulu. Oke, kita langsung mulai saja atau? Boleh. Boleh ya. Saya lulus kuliah sejarah 2019. Kebetulan ketemu Pak Sigit setelah kuliah itu. Nah, lulus 2019. 2019 sebelum anak kemarin ya, seanak seumuran anak baru saya. anak milenial. Dan kita sekarang berada di Gombong. Jadi saya banyak belajar tentang bagaimana awal menjadi pemandu wisata sejarah. Dan ini sangat menyenangkan sih untuk anak-anak milenial saya yang suka dengan mengulas sejarah. Nah, karena kita udah langsung ketemu nih sama ahlinya, saya langsung nanya nih Pak, apakah wisata sejarah itu bagaimana sih Pak? Karena sekarang kan baru mulai rame lagi, baru booming lagi. Setelah sebelumnya kan wisatanya berbasis trip, jalan-jalan kemana. Sekarang mulai booming nih wisata sejarah. Nah, apa sih sebenarnya wisata sejarah itu? Berbasis selfie itu ya. Kalau kita pakai istilahnya World Tourism Organization dari WTO, Organisasi Pariwisata PBB, itu istilahnya adalah Cultural Heritage Trip atau Cultural Heritage Tour. Gitu. Wisata warisan budaya. Jadi saya lebih suka pakai wisata warisan budaya atau heritage trip sih. Karena kalau sejarah lalu kadang-kadang bukan salah, tapi kadang-kadang orang persepsinya ya ke sejarah, narasi sejarah yang kita terima di sekolah itu ya kayak gitu. Jadi wisata yang disebut dengan Cultural Heritage Tour itu adalah wisata yang memang inti objek destinasi adalah warisan-warisan sejarah atau warisan-warisan budaya. Kalau kita merunut pada UNESCO, ada beberapa bentuk yang disebut dengan heritage. Jadi ada heritage fisik atau tangible. Tangible itu bisa dipegang gitu. Itu ada bangunan, ada artefak mungkin. Kita punya beberapa contoh artefak di sini. Kemudian naskah, manuskrip itu bagian dari yang tangible bisa dipegang. Kemudian yang intangible itu yang nggak bisa dipegang. Jadi seperti cerita rakyat, adat istiadat, kepercayaan, lalu seni suara dan sebagainya itu bagian dari yang intangible. Lalu ada juga yang disebut saujana atau pusaka kawasan. Di sebuah kawasan yang memang punya signifikansi berkelompok gitu, punya tempat-tempat yang signifikan secara berkelompok lalu menjadi kawasan heritage. Itu 3 tangible, intangible. Nah, 3 itulah yang menjadi pokok, menjadi roh dari yang disebut dengan cultural heritage. Itu bendanya wisata-wisata massal ya. Kalau
dikaitkan dengan COVID, mungkin kita bisa pakai istilah wisata kerumunan. Nah, wisata massal. Sangat berbeda karena yang dituju dalam cultural heritage trip adalah pengalaman budaya. Ada satu experience yang didapatkan. Bukan sekedar berkunjung, bukan sekedar jangan biar nggak panik kita piknik gitu ya. Nggak sekedar melepas penat kayak gitu, tapi ada satu pencerahan, ada enlightenment, ada pengalaman-pengalaman spiritual yang didapat. Itu yang disebut dengan cultural heritage trip, kira-kira seperti itu. Oke. Bapak kan udah lama nih mendalami wisata sejarah ini. Nah, siapa saja sih segmen dari wisatawan yang berminat untuk wisata sejarah yang nggak biasa ini? Kalau lama enggak sih, mungkin baru sekitar 5 tahun terakhir ini agak mendalami bidang itu. Kalau kita bicara data ya, kalau data secara global itu perkiraan dari WTO itu ada sekitar 40% dari total wisatawan yang berwisata karena motivasi budaya. Itu ada 40%. Dan itu akan naik terus. Jadi biasanya dalam kajian pariwisata sih ada dikotomi antara mass tourism dengan ekoturism. Nah, heritage trip ini masuk di ekoturism yang pertumbuhannya relatif terus naik sepanjang tahun dibandingkan dengan mass tourism yang relatif stagnan. Jadi pasarnya adalah ya wisatawan global dengan angka yang terus naik itu. Apalagi dengan tingkat pendidikan yang semakin lama semakin tinggi, ekspektasi orang untuk berwisata itu berbeda. Bukan lagi sekedar gelar tikar di bawah pohon, kemudian buka rantang makan itu. Tapi ada hal lain yang mereka harapkan, dan itu menjadi pasar dari wisata heritage. Lalu soal demografi juga, soal pergeseran umur. Saya mengalami begini, kita bicara kasus ya, kita bicara di Gombong. Bagaimana awal-awal dulu ada yang disebut dengan, saya lupa namanya, Tour de Java atau apa ya. Jadi orang-orang Belanda yang dulu tinggal di Indonesia, kemudian diajak datang ke sini berwisata, itu maka mereka bersifat sentimental memory. Itu yang usia oma opa kita. Tapi ternyata pasar heritage itu kemudian melebar ke mereka yang tidak sekedar soal sentimental personal itu. Tapi ada soal pengetahuan, soal pencerahan, soal memperluas wawasan kebudayaan. Jadi akhirnya secara demografis merata, tidak cuma orang-orang atau mereka lanjut usia yang ingin bernostalgia dengan masa lalu, tapi justru tadi Salma juga sudah sampaikan bahwa anak-anak muda tadi sekarang semakin tertarik ingin tahu lebih banyak, ingin ngerti lebih banyak, mengalami lebih banyak. Itu yang menjadi pasar dari wisata heritage kita. Berarti di Indonesia sekarang semakin tumbuh orang-orang yang berminat kepada konten wisata sejarah itu ya Pak? Ya, kalau kita perhatikan di beberapa marketplace wisata ya, waktu itu dia ada di beberapa marketplace wisata, kita perhatikan bahwa hampir nggak ada yang jual tuh hanya jual alam. Memang combine ya, harus dikombinasikan. Tapi unsur-unsur yang bersifat warisan budaya itu pasti ada di paket-paket wisata. Karena mereka melihat pasar. Dan Kementerian Pariwisata juga sejak 2018 kan mendorong para pelaku industri wisata untuk market centric, untuk customer centric. Jadi kita melihat marketnya itu arahnya kemana, kemudian kita sebagai vendor dari atraksi wisata kemudian menyesuaikan dengan itu. Jadi yang kita maksud global tidak hanya pasar internasional yang memang naik, tapi pasar-pasar domestik juga naik. Pengalaman pribadi saya sebagai operator tur lokal merasakan itu, bagaimana pasarnya ada dan justru asik karena intens. Kita jelas konsumen mana yang kita target itu kelihatan. Pasarnya bagus. Oke, kita kan ini berada di Gombong. Sebuah kota kecil di Kebumen yang mungkin nggak terkenal seperti Jogja. Nah, di Gombong sendiri
Kebumen ini kan banyak tempat wisata juga yang alam, yang budaya apa segala macam. Nah, ini agak unik teman-teman karena profesi untuk menjadi wisata sejarah ini selama 5 tahun Pak Sigit menggali Gombong itu bisa memunculkan Gombong dikunjungi banyak orang yang suka dengan wisata sejarahnya. Nah mungkin Pak bisa diceritain bagaimana sih kota Gombong yang kecil ini bisa diceritakan sebagai wisata sejarah yang menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk datang ke sini. Mungkin itu lalu menjadi pembeda antara wisata pemandu wisata secara umum dengan pemandu wisata sejarah ya. Karena pemandu wisata sejarah itu harus bisa menginterpretasikan, tadi betul ada istilah heritage interpreter. Kita itu harus bisa menggali kisah, menggali pesan dari tempat yang kita kunjungi, tempat yang kita punya atau objek yang kita punya, kemudian pesan-pesan yang ada itu kita olah dan kita sampaikan ke wisatawan. Yang saya sampaikan tidak hanya secara lisan, tapi ada soal aktivitas, soal melihat, soal mengalami, membaui, hampir semua panca indera dipakai. Nah itu mungkin satu yang khas dari kalau teman-teman nanti menjadi seorang pemandu wisata sejarah atau heritage tour, itu akan sedikit berbeda dengan pemandu wisata pada umumnya. Maka saya selalu sarankan kalau pemandu wisata sejarah itu spesialis tempat. Jadi sulit untuk mencapai kedalaman kalau kita menjadi pemandu wisata sejarah untuk semua tempat. Kebumen tadi sampaikan, Kebumen itu ada banyak tempat wisata, yang heritage juga banyak. Tapi saya harus mengakui saya nggak akan mampu untuk menjadi seorang yang good enough di semua tempat. Jadi saya ngambil Gombong. Nah, saya ambil Gombong dari tempat untuk mendalami pengetahuan heritage-nya, untuk mengolah informasi-informasi heritage-nya, dan itu saya merasa eksplorasinya bisa lebih intens. Jadi pemandu wisata sebenarnya tidak hampir semua kan heritage sebenarnya. Semua tempat adalah tempat-tempat yang bisa berkisah. Jadi saran saya adalah tentukan tempat, tentukan objek yang menjadi spesialisasi kita. Itu satu syarat penting untuk menjadi seorang pemandu wisata heritage. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam tentang heritage interpreter. Nah, itu yang baru saya dengar nih setelah lulus kuliah sejarah, heritage interpreter. Apakah itu sebuah disiplin ilmu atau sebuah profesi atau apa gitu, Pak? Bisa dijelaskan? Ada beberapa sih. Kalau googling kita ada beberapa definisi mengenai heritage interpretation gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang khas dari heritage interpretation itu, yaitu bahwa pertama itu melibatkan emosi, melibatkan rasa. Jadi rasa itu dipakai. Beda dengan kalau kita bicara akademis ya, segala sesuatu harus berdasarkan data objektif gitu, harus objektif, harus lepas dari rasa gitu. Tapi ketika kita bicara heritage, kita dapat ruang nih untuk ngomong dengan rasa. Nanti kita obrolkan lebih detail di belakang. Tapi artinya proses heritage interpretasi itu memang melibatkan rasa kita, bagaimana ikatan kita dengan objek, dan kemudian ikatan itu kita sambungkan ke wisatawan supaya wisatawan punya engagement dengan objeknya. Itu satu hal penting tentang heritage interpretation. Nah, dalam pandangan Bapak, bagaimana sih tujuan interpreter heritage ke depannya? Tujuan? Tentang interpretasi heritage. Tujuan. Jadi ada beberapa tahap ini ya. Menjadi seorang pemandu wisata sejarah itu ada, ini bahasa kerennya, itu ada sisi profetiknya, ada sisi kenabiannya. Dia punya misi yang lebih luas dari sekedar earning for living lewat profesi itu. Jadi bukan sekedar mencari nafkah. Tapi ada satu tugas kenabian. Iya, ini tugas panggilan kenabian. Kayak gitu ya, Pak? Ada profetik kan tugas kenabian. Tugas kenabian untuk secara internal adalah
soal pelestarian heritage secara eksternal adalah membangun kesadaran berbudaya yang lebih luas. Jadi ada tahap bercerita. Setelah kita bercerita, maka pengunjung akan mengerti. Setelah mengerti, lalu akan memahami, kemudian ada muncul penghargaan pada apa yang kita kunjungi. Titik tertingginya adalah setelah dia memahami, menghargai, kemudian dia terpanggil untuk ikut melestarikan. Oh, oke, iya, Ya. iya. Nah, melestarikannya itu tidak harus bahwa dia kemudian ikut terlibat tinggal di situ, enggak. Tapi bisa dengan dia menciptakan isu-isu menceritakan kepada teman, kepada saudara mengenai signifikansi pentingnya heritage ini. Lalu muncul juga penghormatan pengalaman saya pribadi, teman-teman peminat wisata heritage itu berwawasan luas, open minded. Itu kelihatan sekali. Dan mereka sangat menghargai hal-hal lokal. Ini juga jadi catatan buat kita, buat para pemandu wisata sejarah, bahwa nomor satu adalah kita sangat harus menghormati konten-konten lokal yang menjadi roh kita. Saya mau mengambil contoh, nggak apa ya, kita ngobrol-ngobrol ringan ya. Ada satu desa di Kebumen. Desa itu ada adat atau kepercayaan orang nggak boleh jualan nasi. Jadi orang kalau datang ke sana, dia nggak bakalan nemu warung nasi. Orang jual gado-gado mungkin, orang jual lotek ya, yang orang Jawa Tengah tahunya lotek. Ada, tapi jualnya sayuran, nggak ada nasinya. Kalau kita minta nasi, sama penjualnya dikasih nasi, tapi nggak dihitung, nggak ada harganya. Jadi nasi itu priceless di sana. Kita nggak bakalan nemu. Dan dalam situasi seperti itu, kalau kita membawa pengunjung ke sana, ke desa itu nggak elok kalau kita kemudian mengada-adakan nasi. Tolonglah dikasih nasi, ini ada wisatawan dari Jakarta atau even dari luar negeri gitu. Itu nggak boleh. Kita tetap harus menghormati apa yang ada di situ. Bahkan kalau perlu pengunjungnya yang menyesuaikan diri, kita makannya pakai oyek, nasi singkong. Oh iya, iya. Itu boleh. Jadi yang penting jangan beras, jangan padi. Pakai nasi singkong, pakai sayur. Artinya pengunjung kemudian melibatkan diri dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal yang dipahami. Nah, proses seperti itu yang disebut dengan tidak hanya memberitahu, tapi memunculkan apresiasi dari pengunjung terhadap nilai-nilai lokal yang ada. Kemudian memang idealnya adalah mereka kemudian terlibat dalam preservasi. Maka kalau ada teman-teman biro wisata yang menyelenggarakan heritage tour, sangat disarankan ada dari komponen harga itu, ada satu komponen dana preservasi yang nggak boleh diotak-atik, tapi dipakai untuk kembali ke community, ke komunitas, bagaimana mereka bisa melestarikan aset itu. Di daerah mangrove di Kebumen Selatan, daerah Ayah, bentuk preservasinya adalah pengunjung membeli bibit mangrove untuk dia tanam sendiri. Itu keren. Jadi dia melakukan tanam sendiri, dia bisa menghargai, tapi dia secara aktif juga menjadi pelaku pelestarian hutan bakau mangrove. Ini berarti bisa disimpulkan yang saya dulu ingat pernah diskusi sama Bapak, apa Pak yang jangan menghilangkan yang ada, apa tuh bahasa Jawanya? Jadi teman-teman mungkin Gombong itu kan masuk wilayah dengan dialek Banyumasan. Nah, teman-teman pengelola wisata heritage, kemudian desa wisata di Kebumen itu sering kita ajak diskusi dan kita punya jargon bersama. Jargonnya adalah aja nganakna sing ora ana, aja ngilangna sing wis ana. Itu bahasa sini, dialek sini. Aja nganakna sing ora ana itu adalah jangan mengadakan yang tidak ada. Aja ngilangna sing wis ana itu aja nganakna sing ora ana, jangan mengadakan yang tidak ada. Aja ngilangna sing wis ana, jangan menghapus yang sudah ada. Jadi tidak usahlah membuat hal-hal baru yang tidak ada, tapi juga jangan menghapus yang sudah ada. Tentu tidak saklek kita ambil begitu saja. Kalau saklek kan berarti nggak ada inovasi. Tapi artinya ungkapan aja nganakna sing ora ana, aja ngilangna sing wis ana itu adalah soal penghormatan pada nilai-nilai lokal, kemudian preservasi terhadap aset-aset heritage lokal.
Itu Oke. jargon itu maksudnya itu. Iya, dan itu menjadi pedoman saya kalau ada wisatawan yang datang ke Gombong untuk kadang kan pasti ada komplain kayak gitu ya Pak. Dan itu kita selalu bilang bahwa ini apa adanya dan originalitas sebuah tempat itu seperti ini kayak Oke, gitu. nanti perlu kita obrolkan sih soal komplain-komplain itu. Iya. Ada banyak hal, ada banyak variabel. Secara pribadi, mengapa sih Bapak fokus kepada heritage interpreter ini dan apa ya? Mungkin kalau dibilang kiprah terlalu berat, apa ya? Bapak kan selain menjadi heritage interpreter, Bapak juga memandu anak-anak muda yang lain di Gombong kayak gitu. Menjadi mengapa dua hal itu sekarang menjadi fokus Bapak sekarang di Gombong? Ya, saya perlu tambahkan ya, sebenarnya harus tambahkan di awal bahwa ada dua aktivitas terkait heritage yang sehari-hari saya lakukan. Yang pertama memang mengorganize satu biro wisata yang basisnya adalah kultural. Kemudian yang kedua kita punya komunitas, namanya Komunitas Pusaka Gombong atau Kopong. Jadi Komunitas Pusaka Gombong disingkat Kopong. Kebetulan Gombong itu artinya kosong dan Kopong itu artinya kosong. Jadi sama itu. Nah, artinya Kopong dengan Gombong. Nah, komunitas itu memang tujuannya adalah soal mempromosikan kesadaran heritage untuk warga Gombong khususnya. Dan saya kira itu awalnya untuk kemudian menjadi semakin cinta kepada dunia heritage, semakin tenggelam dalam kegiatan-kegiatan untuk menggali berbagai aset heritage yang ada. Itu mungkin. Oke. Siapa aja sih Pak yang bisa menjadi heritage interpreter ini? Nah, ini yang ikut acara hari ini semua bisa. Tadi 100 berapa itu yang ikut. Intinya sebenarnya semua bisa untuk menjadi heritage interpreter. Tapi supaya sebenarnya di semua profesi kita harus cinta dulu sih. Kita harus suka dulu dengan bidang yang kita mau geluti. Ada passion di situ. Nomor satu adalah passion. Itu nomor satu, nggak bisa ditawar. Terus yang kedua, kesediaan untuk belajar. Itu saya rasakan sekali bagaimana pengetahuan saya 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu menjadi sangat berkembang. Saya juga heran kenapa heritage kan yang statis ya. Terus kita anggap sesuatu yang statis. Tapi ternyata di baliknya ada lembaran pengetahuan yang tak terbatas yang dari hari ke hari terus dapat baru. Jadi satu passion, dua kemauan untuk belajar dan terus berlatih. Soal, nah ini kadang-kadang ada yang sering tanya juga sih soal kemampuan bahasa asing misalkan. Itu ya menyesuaikan dengan pasar, kita harus realistis. Kalau kita hanya bisa bahasa Indonesia, bukan berarti nggak bisa, tetap bisa, tapi memang wisatawan kita adalah wisatawan berbahasa Indonesia. Tapi kalau kita paling aman memang bisa berbahasa Inggris juga, karena pengalaman kita, bahkan untuk Gombong yang kecil ini, yang in the middle of nowhere, Gombong ini, itu ternyata wisatawan-wisatawan asing juga mulai berdatangan ke Gombong dalam konteks motivasi wisata budaya itu. Jadi pemahaman bahasa asing, minimal bahasa Inggris memang menjadi ideal kalau mau lengkap sebagai seorang heritage interpreter. Syukur-syukur kalau bisa bahasa Belanda. Nah tadi Bapak menyebut wisatawan asing yang udah datang ke Gombong atau melihat ke depan, siapa aja sih yang kira-kira dari luar negeri yang tertarik dengan wisata heritage di Indonesia? Dan mungkin pengalaman Bapak sendiri sebelumnya sudah berapa banyak membawa wisatawan asing ke Gombong? Saya mau cerita tentang apa yang terjadi di Belanda. Ini karena yang saya tahu itu ya, yang tahu itu. Ada satu komunitas di sana namanya Indo-Netherland Genealogical Society, sebuah komunitas orang-orang yang punya akar keluarga di Hindia Belanda. Nah, salah satu sekretaris dari lembaga itu cerita ke saya bagaimana gelombang interest dari anak-anak muda di Belanda, terutama di Belanda ya, untuk melihat Indonesia itu semakin tinggi. Di satu hal mereka mulai muncul pertanyaan tentang akar mereka.
akar keluarga mereka. Jutaan orang di Belanda itu akar keluarganya ada di Hindia Belanda. Dan itu terus muncul, bahkan dimanfaatkan oleh beberapa televisi swasta untuk membuat acara-acara tracing the family roots itu. Dan itu audiensnya banyak. Artinya pasar luar negeri memang berkembang. Kalau kita bicara Belanda saja ya, yang memang punya ikatan emosional. Lalu anak-anak milenial seumuran Salma gini bisa lebih menikmati masa lalu karena nggak ada beban sakit hati, nggak ada beban sentimen perang dan sebagainya. Sehingga lebih bisa terbuka, lebih open untuk itu. Dan itu tidak hanya terjadi dengan Belanda, tapi banyak negara-negara Eropa lain juga. Dan data mengatakan memang tren untuk menuju ke wisata itu secara global naik, terus-menerus naik. Oke. Idealnya heritage interpreter adalah sejarawan atau pegiat sejarah? Ini agak sulit karena di depan saya sejarawan. Jawabnya harus hati-hati. Yang sedang mempelajari bagaimana menjadi pegiat sejarah. Idealnya seorang heritage interpreter adalah orang yang suka sejarah, tidak harus sejarawan. Gimana ya? Ada yang ruangnya berbeda antara sejarawan dengan heritage interpreter. Ruangnya berbeda meskipun mereka ada irisan. Gitu. Kalau himpunan itu ada irisannya, sama-sama objeknya sama yang dipakai. Pengalaman saya ini tidak selalu benar. Pengalaman saya ini hanya untuk mendorong, menyemangati teman-teman yang bukan sejarawan untuk masuk di bidang ini. Teman-teman yang bukan sejarawan relatif lebih kosong gelasnya. Dia lebih mampu untuk menyerap banyak hal, tidak terpaku pada rumus-rumus baku akademis. Karena dalam pengalaman di lapangan kita akan berjumpa dengan hal-hal yang secara ilmiah mungkin tidak bisa dibuktikan, tapi itu menjadi bagian dari masyarakat yang sah untuk disampaikan kepada wisatawan tanpa harus mengatakan bahwa ini pasti benar atau salah. Nah, jadi dalam hal ini, untuk menjadi heritage interpreter, tidak harus menjadi sejarawan, tapi harus senang sejarah. Itu. Harus senang sejarah. Harus senang sejarah. Karena kalau nggak seneng ngapain juga, dia akan terbebani ketika besok ada tamu dia harus bingung ngapal ke materi dan sebagainya, dan jadi kayak ulangan tuh kan. Ini cari duit tapi susah hatinya. Kira-kira untuk menjadi heritage interpreter apa aja skill yang harus dimiliki nih Pak? Pertama jelas kemampuan komunikasi. Iya, komunikasi. Komunikasi itu jadi penting. Kepada teman-teman muda yang ikut di Kopong, itu kadang-kadang saya menyarankan mereka untuk menulis. Karena menulis itu adalah latihan komunikasi yang sangat bagus. Kita tidak bisa menyampaikan dengan kalimat yang baik, kalimat sempurna, artinya kalimat yang mudah dipahami, kalau kita nggak punya kemampuan komunikasi yang baik. Betul. Ini bukan soal berapa banyak bahasa yang kita kuasai, ini soal bagaimana menyampaikan pikiran kita, menyampaikan pengetahuan kita dengan bahasa sesuai yang dikehendaki atau sesuai dengan kelompok wisatawan yang kita bawa. Itu jadi communication skill itu satu yang penting. Yang kedua tentu teknik-teknik dasar pemanduan wisata ya. Ini bersifat generik sebenarnya. Untuk memandu bidang apapun kita ada beberapa hal yang harus kita kuasai, hal-hal teknis. Soal itinerary, soal timekeeping, mengatur waktu dan sebagainya, itu ada hal dasar yang harus dikuasai dan itu banyak sih di internet. Menjadi pemandu wisata apa yang harus kita kuasai? Greeting, memberikan salam di awal, kemudian menyampaikan apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini, memberi kesempatan ke yang mau ke toilet dulu supaya nggak ada gangguan-gangguan di tengah jalan. Hal kecil yang harus selalu diingat. SOP ya, hal kecil seperti itu. Lalu pemahaman lintas budaya ini jadi penting. Bagaimana membuat tamu kita nyaman, kita sadar dengan budaya mereka juga tamu-tamu itu sudah disiapkan kok. Mereka sudah punya bekal dan googling juga. Kalau ke Indonesia, ke desa harus seperti apa.
uh, misalkan di sana lazim untuk menyebut nama tanpa pak dan sebagainya. Jadi ketika anak kecil, kita membawa satu keluarga lalu ada anak umur 7 tahun manggil sikit-sikit, itu it's okay. Meskipun pengalaman saya kebanyakan mereka memanggil pak ke saya. Meskipun saya ada satu teman saya, Henry, dia manggil saya, Pak Sigit gitu. Karena di googling, di guide mungkin buku-buku traveling buku mereka, bahwa kalau ke Indonesia dengan pria dewasa, kamu harus manggil Pak. Jadi sebenarnya itu proses dua belah pihak untuk saling memahami budaya. Tapi syarat seorang pemandu wisata dia harus paham. Paham. Gitu. Harus hal-hal kecil sambil berjalan. Saya punya teman namanya Mas Bondan, itu dia pernah ke Thailand lama. Dia cerita ke saya kalau ketemu anak kecil di sana jangan dipegang kepalanya. Kenapa itu, Pak? Karena dewa pelindung atau apal tinggal di kepala. Jadi kepala itu adalah tempat suci, jangan seenaknya kamu pegang. Padahal kalau di Jawa kan kita itu sayang. Iya, gitu ya. kasih sayang. Itu ilustrasi sih bahwa hal-hal kecil itu harus kita kuasai soal cross culture understanding. Secara internal kita harus percaya diri, tapi rendah hati. Harus diakui kadang-kadang ada pemandu yang terlalu self-centered gitu. Kita menjadi pusat perhatian segala orang. Seakan-akan gravitasnya ada pada saya, padahal gravitasnya kan di tamu. Gitu. Jadi ada saat-saat kalau self-centered itu cenderung kita jadi nggak peka terhadap tamu kita. Saya ngalami di beberapa situs heritage di Gombong, ada tempat-tempat yang kita lebih baik nggak ngomong. Misal, Pak? Ketika kita menjelaskan tentang Benteng Van der Weyck misalkan, kita masuk ke dalam, saya akan bercerita di luar sampai ke pintu masuk, gerbang masuk ke tengah itu ada lapangan segi 8 gitu. Tapi begitu masuk ke tengah lapangan itu, cenderung lebih baik diam, karena tamu kebanyakan menyukai untuk menyerap suasana, menyerap atmosfer gitu. Jadi kita tahu kapan kita harus diam, dan itu hanya bisa kalau kita jadi pemandu yang rendah hati, yang tidak self-centered. Kamu harus perhatikan saya terus nih, padahal enggak. Ada saat-saat di mana kita menjadi tidak ada. Mereka berrelasi langsung dengan objeknya. Itu perlu waktu untuk dilatih, tapi harus dikuasai oleh seorang pemandu. Itu menjadi hal yang penting karena saya seringkali menjadi tamu. Jadi kalau ngedengerin terus kayak gitu juga nggak punya kesempatan untuk dokumentasi, untuk mengambil video, untuk mengambil jejak sejarah gitu ya, Pak? Ya. Ngomong-ngomong soal dokumentasi menjadi beda sekali ketika kita membawa tamu negeri 62 dengan tamu dari luar gitu. Nggak selalu seperti itu. Tapi biasanya kalau bawa tamu domestik, saya buat komitmen di depan ini. Kapan kita boleh motret? Karena akan merusak suasana keseluruhan kalau kita menjelaskan kepada 5 orang, yang 4 orang mendengarkan serius, yang 1 orang selfie terus itu. Itu akan merusak suasana. Jadi di awal kita buat kesepakatan, kita akan jelaskan 15 menit, setelah itu ada waktu 10 menit untuk foto. Oke. Ini sebenarnya udah banyak pertanyaan yang masuk, tapi kita selesaikan dulu tips-tips bagaimana menjadi heritage interpreter. Nah, setelah ini saya akan bacakan pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang masuk ke kolom komen ini. Nah, lanjutin yang tadi, Pak. Hal-hal apa yang perlu dan tidak perlu diceritakan saat memandu? Cerita tentang diri sendiri sebaiknya tidak. Jadi kadang-kadang kita terjebak juga sih cerita mengenai diri kita sendiri. Padahal bukan itu yang dituju oleh tamu kan. Jadi soal ada hal-hal data yang nggak boleh salah. Artinya nggak boleh salah, kita harus punya data ilmiahnya, punya basis datanya yang benar. Soal tahun misalkan, soal nama tokoh ya. Nama tokoh gitu. Nah, hati-hati soal data ini karena pengalaman di banyak tempat ada hal-hal yang tidak masuk akal tapi dianggap benar oleh orang sekitar. Misalnya? Ada satu tempat di Sempor yang dipahami sebagai makamnya Suyudono. Suyudono itu adalah seorang tokoh wayang imajiner.
Tapi orang sana percaya bahwa Suyodono makamnya di sini. Itu sama seperti orang Amerika bilang ini makamnya Superman lah. Itu orang akan mengatakan, itu nggak masuk akal. Tapi jangan sekali-sekali kita katakan bahwa ini adalah suatu yang nggak benar gitu. Sampaikan saja ke teman-teman wisatawan bahwa ada pemahaman itu oleh masyarakat. Jadi sebenarnya tidak ada batasan untuk yang apa yang bisa kita sampaikan. Cuma memang harus dihindari hal-hal yang kontroversial, yang terkait dengan SARA misalkan. Atau kadang-kadang ketika kita berkunjung ke sebuah rumah tua, ada rahasia keluarga yang lebih baik kita skip gitu. Nggak usah kita sampaikan. Tadi kembali ke soal sejarawan sama interpreter heritage. Interpreter heritage itu punya ruang yang lebih luas untuk berimprovisasi daripada sejarawan. Cuma tetap jangan kebablasan, jangan menghakimi, jangan mengklaim kebenaran. Untuk beberapa hal yang memang basic, kita boleh meluruskan supaya tidak ada persepsi yang salah, tapi juga tidak dengan jumawa, tidak dengan aku korektor nih. Saya ambil contoh, ada satu bangunan, nggak usah saya sebut di sini, yang di situ tertulis jelas bahwa bangunan itu dibangun tahun 1818. Padahal semua data banyak sejarawan juga yang mengatakan enggak, itu dibangun setelah 1830. Nah, itu perlu kita luruskan sih kepada pengunjung. Karena setiap kali mereka motret bangunan itu tulisan itu akan muncul. Iya. Nah, kita sampaikan kepada mereka bahwa tampaknya ada kesalahan pembacaan data dari pengelola sehingga tertulis ini. Tapi menurut berbagai data yang kita dapat, dari sumber-sumber yang ilmiah yang kita dapat, sangat diduga bahwa bangunan ini dibangun antara tahun ini sampai tahun. Itu perlu diluruskan tanpa lalu menjadi kita terlalu tajam untuk menyalahkan. Berarti bisa dikatakan posisi kita di antara hitam dan putih kita adalah abu-abu. Enggak juga sih. Tapi menjadi hitam dan menjadi putih secara wise, secara bijaksana. Jadi bukan menjadi abu-abu. Bingung nanti wisatawannya kalau abu-abu. Oke. Mitos dan cerita rakyat bolehkah disampaikan? Apa itu akhirnya menjadi seri cerita konten yang akan kita bawakan kepada? Boleh diceritakan dan baik diceritakan dengan catatan kita menyampaikan bahwa ini bukan fakta sejarah, ini adalah mitos. Tetap harus disampaikan. Menarik kok, banyak mitos tadi yang saya ceritakan soal sebuah desa yang tidak boleh jualan nasi. Itu kan menarik buat mereka. Kemudian ada mitos-mitos di beberapa desa yang kalau pengantin itu nggak boleh lewat jembatan X. Ya. Jadi kalau pengantin perempuan nih mau dibawa ke pengantin laki-laki, dia harus memutar jalannya, nggak boleh lewat jembatan. Itu mungkin nggak masuk akal dan data ilmiahnya nggak ada. Tapi menarik itu disampaikan dengan catatan kita sampaikan bahwa ini adalah satu mitos atau kepercayaan yang ada di wilayah itu. Oke. Nah, ini karena sejarah kadang stereotipnya rada membosankan di beberapa telinga masyarakat kita. Nah, akhirnya muncul pertanyaan bagaimana sih membuat sebuah wisata sejarah itu menjadi suatu wisata sejarah yang menarik? Jadi wisata yang menarik, yang pertama kita harus tampil rapi, wangi lah gitu. Seharusnya sebagai pribadi ya kita tampil menyenangkan, tampil informal boleh, kemudian tapi tetap sopan. Lalu ada unsur-unsur sebenarnya dalam heritage interpreter. Yang pertama narasi yang kita susun, narasi yang kita siapkan. Tapi narasi itu tidak boleh dari awal sampai akhir cuma narasi dok. Lalu ada beberapa hal yang saya buat gini. Misalkan, saya menyiapkan artefak dokumen yang bisa dilihat, dibandingkan, dan menjadi selingan dari cerita. Mungkin saya tunjuk ke teman-teman di sini ya.
karena Gombong itu kota Belanda bisa dibilang, sehingga saya punya cukup banyak dokumen-dokumen terkait foto-foto lama Gombong. Dan ini selalu saya bawa ketika melakukan heritage trail, perjalanan susur sejarah kota. Ini selalu saya bawa, dan di sudut-sudut tertentu akan kita bareng-bareng, misalkan di sana ada bangunan dari foto ini, kemudian kita bandingkan. Foto ini diambil bulan Desember tahun 47, waktu itu terjadi pembakaran aset-aset dan sebagainya. Dan beberapa bangunan masih sama persis, meskipun sudah kondisi bagus. Nah, ini hal-hal seperti ini akan menarik buat mereka, karena nggak cuma sekedar ngomong, tapi ada sesuatu yang ada sesuatu yang bisa diperlihatkan, yang menjadi rekam sejarah, rekam cerita kayak gitu. Terus juga artefak itu jadi penting. Saya nyiapkan benda-benda yang terkait dengan itu. Kalau yang memang milik situs, milik tempat itu ya pasti tidak boleh kita bawa. Tapi hal-hal yang ini saya ambil contoh, ini pecahan genteng idola saya. Ini saya dapat di satu reruntuhan bangunan Belanda di Gombong. Di sini tertulis Tan Liok Kiau, Batavia, Jawa. Jadi ini adalah genteng yang dibikin oleh pemilik pabriknya, Tan Liok Kiau. Ini di daerah Batu Ceper. Saya nggak tahu Batu Ceper itu masuk di Tangerang ya. Jadi ini genteng buatan Tangerang awal 1900-an yang dipakai untuk beberapa bangunan lama di Gombong. Nah, kan jadi menarik ini. Apalagi kalau pengunjungnya ternyata dari Tangerang. Oh, ternyata dari tempatku ada batu bata kuno yang sampai ke Gombong. Jadi artefak-artefak semacam ini menjadi satu selingan untuk membuat narasi jadi menarik. Lalu aktivitas, libatkan mereka dalam aktivitas tertentu. Mereka itu para pekerja di sektor wisatawan itu. Saya salah satu situs heritage yang jadi favorit itu adalah pabrik rokok Lembak Menyan. Pabrik rokok lama itu, mereknya Sintren. Di situ terjadi proses membuat rokok dari para buruh yang kebanyakan ibu-ibu sepuh itu, ibu-ibu sudah lansia. Nah, wisatawan kita ajak, kita nggak cuma saya ceritakan, nggak cuma kamu melihat, tapi boleh kok kita belajar melinting rokok yang ternyata nggak gampang. Sampai sekarang belum ada yang berhasil. Gitu. Jadi aktivitas-aktivitas itu bisa mereka lakukan sejauh itu, pertama tidak mengganggu keberadaan heritage site, lalu yang kedua juga tidak mengganggu masyarakat sekitar. Lalu yang tips berikutnya, tips yang terakhir adalah ini sebenarnya bisa si heritage interpreter atau bisa biro wisata yang menyelenggarakan itu bisa memberikan gimmick, dan sebaiknya memang iya memberikan gimmick yang terkait dengan tempat yang dikunjungi. Kita sering menyiapkan ini dompet dari anyaman pandan. Jadi anyaman pandan adalah salah satu produk kerajinan, produk budaya yang khas di daerah sini. Ini baju yang saya pakai juga pandan. Nah, dompet ini biasanya saya isi dengan kue lompong. Kue lompong. Nah, itu kue lompong, itu kue tradisional sini. Saya isi dengan kue lompong, dimasukkan, kemudian menjadi gimmick untuk peserta. Bisa semua dapat atau kita kasih kuis. Nanti 3/4 perjalanan kita ada kuis, jadi mereka akan tertantang nih untuk memperhatikan supaya nanti bisa jawab ketika kuis. Tapi gimmicknya harus sangat tematik, jadi bisa ambil yang khas ini, atau yang besok akan kita mulai itu kita bikin kartu pos. Sebenarnya bukan orisinil kita. Kartu pos gambar-gambar lama Gombong, kita berikan kepada mereka, sudah ditempeli perangko, mereka nulis alamat, boleh mereka sendiri, boleh sahabat. Terus kumpulkan lagi, kita yang ngeposkan. Jadi seminggu setelah mereka mengadakan perjalanan wisata heritage ke Gombong, mereka akan menerima kartu pos yang mereka kirim sendiri. Jadi sensasinya itu masih berlanjut gitu, tidak hanya pada waktu pelaksanaan. Itu beberapa tips yang bisa kita pakai supaya yang dibilang sejarah itu tidak membosankan. Oke, itu sangat menarik sih, suatu terobosan yang inovatif untuk jalan-jalan yang stereotipnya membosankan, tapi akhirnya bisa dibungkus, bisa diolah untuk menjadi lebih menarik. Nah, setelah mendalami heritage interpreter, selanjutnya bagaimana kita mendatangkan tamu, membuat sebuah paket yang bagus,
terus terobosan-terobosan itu. Nah, bagaimana dari sisi heritage interpreter? Eh, kalau kita sudah satu, kita sudah memantapkan hati kita bahwa aku mau jadi seorang heritage interpreter. Aku menjadi heritage interpreter. Ya, sudah memastikan tuh, aku sudah membulatkan tekad. Maka kemudian tadi mulai menggali hal yang ada di sekitar kita, objek kita. Itu bisa sendiri, bisa dalam kelompok. Sebaiknya memang dalam komunitas, itu lebih menarik. Menggali baik dari pengetahuan lokal yang ada di situ, dari masyarakat sekitar, kemudian dari literatur. Saya banyak belajar dari literatur juga soal Gombong. Selalu saya padukan antara literatur dengan pengetahuan-pengetahuan lokal yang tersebar di sini. Nah, setelah itu kita dapatkan, kemudian kita yang sangat penting adalah membangun jaringan. Jaringan koneksi. Membangun jaringan itu sangat penting Pak saat ini. Dan sebenarnya sangat mudah dengan segala teknologi yang sudah tersedia. Kita bisa membentuk komunitas dengan komunitas pusaka Gombong yang kita buat, kemudian mengadakan event-event pameran dan sebagainya dalam konteks komunitas. Itu menjadi promosi kita sebagai seorang heritage interpreter, tapi juga promosi mengenai potensi heritage kita supaya pasar datang. Oh iya, betul. Itu. Yang kedua, bergabung dalam organisasi profesi. Jadi ada himpunan Pramu Wisata Indonesia (HPI). Itu saya sarankan teman-teman yang menjadi heritage interpreter memang untuk bergabung dalam organisasi profesi itu, karena ya bagaimanapun pemerintah concern dengan profesi ini, dan ada saluran-saluran, ada kanal-kanal yang bisa kita akses kalau kita menjadi anggota dari organisasi profesi HPI itu. Bahkan karena ada standarisasi profesi nasional itu, dan itu pemandu wisata sejarah, wisata heritage itu menjadi salah satu bidang yang distandarisasi kompetensinya. Lalu berhubungan dengan teman-teman komunitas dan pelaku wisata luar kota. Itu, jadi saya merasakan sekali bagaimana ketika saya masih single fighter di sini dan berkutat di Gombong, itu seperti katak dalam tempurung. Seakan-akan saya seperti orang buka warung, lalu nunggu orang lewat dan nengok ke warung kita. Tapi begitu saya terhubung dengan teman-teman dari luar kota, pelaku-pelaku industri wisata dari Jakarta, dari Surabaya, bahkan sekarang beberapa dari luar negeri, lalu terasa bagaimana jalan terbuka begitu lebar, pintu-pintu terbuka dengan begitu lebar. Itu yang harus dilakukan. Untuk status kita ada dua pilihan, apakah kita mau menjadi seorang heritage interpreter freelance, ya paruh waktu gitu, yang berdasarkan order gitu, atau kita bisa menjadi bagian dari sebuah biro wisata. Itu sih pilihan pribadi sih. Mau pilih yang mana? Masing-masing ada plus minusnya, ada keuntungannya sendiri-sendiri. Oke, nah pertanyaan selanjutnya yaitu, jika kita sudah membuat suatu itinerary, kemudian kita salurkan kepada biro-biro kayak gitu, apakah wisatawan bisa memilih atau kalau pilihan ke Gombong hanya jalan-jalannya ke sini, apakah wisatawan bisa memilih yang lain by request kayak gitu? Iya. Wisata sebenarnya by request itu. Semua, apalagi kalau kita bicara dalam konteks wilayah ya. Iya. Kalau dalam konteks Borobudur kan nggak bisa pesen gitu. Saya cuma mau lihat stupa atas tok, enggak. Tapi kalau dalam konteks Gombong, misalkan saya mengambil kasus Gombong, kita harus open untuk permintaan customer. Tidak semua konsumen punya interest yang sama. Bahkan dalam satu kelompok pun kadang-kadang beda. Jadi memang kita harus terbuka terhadap konsumen, tadi customer centric gitu, atau market centric. Tetap tadi custom package itu harus terbuka. Penting ya Pak ya. Kita masuk ke kolom pertanyaan. Sudah 1 jam. Teman-teman bisa masukkan pertanyaan di kolom komen. Amelia Raos, Saujana tadi apa ya? Oh, Saujana. Saujana itu bukan lagu dangdut. Ada yang lagu dangdut Saujana atau apa? Saujana. Jadi Saujana itu adalah pusaka kawasan. Jadi sebuah kawasan yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan heritage, itu disebut dengan pusaka Saujana. Saya mungkin daerah Gedong Songo,
Dieng itu apa? Candi Songo ya. Candi. Itu pusaka Saujana karena baik alamnya maupun candi-candi di sana itu menjadi satu kawasan dan itu jadi satu kawasan heritage tunggal. Itu. Lalu di Trowulan, kemudian Sangiran sebagai satu tempat wisata purba atau prasejarah, dia adalah satu saujana, satu bentuk saujana. Jadi saujana itu kira-kira artinya kawasan. Dari Arfa, tadi sepertinya udah dijawab, tapi bagaimana menjadikan potensi sejarah menjadi destinasi heritage? Berarti belum dijawab itu. Belum. Potensi sejarah menjadi destinasi heritage. Ini jadi masalah sering di tingkat lokal, yaitu kita overestimate terhadap potensi kita. Jadi terlalu tinggi menilai. Nah, kalau kita mau ikut pada, kita pertemukan ya antara konsepnya Kemenpar itu atau WTO dengan di lapangan. Kalau Kemenpar itu bilang tempat itu bisa jadi tempat wisata. Kalau pertama punya atraksi, ya. Yang kedua ada akses. Yang ketiga ada amenitas. Amenitas apa itu, Pak? Ada fasilitas pendukung. Saya itu punya guyon sama teman-teman sebenarnya serius sih. Saya bilang ke teman-teman pelaku wisata di Kebumen, selama tempat wisatamu belum punya toilet, belum bisa disebut tempat wisata. Artinya sebenarnya ada fasilitas basic yang harus dipenuhi untuk basic. Ya, nomor satu adalah konten, betul. Dia harus punya signifikansi, ya, kuat, bisa dibangun sebuah narasi yang kuat tentang tempat itu. Kontennya tadi saya sampaikan soal aktivitas, ya, soal narasi itu jadi penting. Ya, nilai plusnya adalah soal view memang, karena bagaimanapun sekarang kan Instagramable ya yang dicari. Betul. Itu jadi nilai plus. Itu secara ansih, secara kontennya. Tapi ingat, harus ada akses juga. Akses tidak harus mobil harus sampai ke situ. Bahkan beberapa tempat yang lebih baik mobil tidak sampai situ. Orang harus jalan kaki atau naik sepeda atau naik ojek gitu. Itu sah, tapi yang penting ada akses. Lalu ada fasilitas dasar, entah itu toilet atau musola, kemudian safety-nya, ada soal jaminan keamanan. Itu baru kita bisa kembangkan jadi sebuah tempat wisata yang beneran. Oke, lanjut. Dari Amelia Ros, apakah nanti kita akan diajak jalan-jalan? Bila memungkinkan, apakah Pak Sigit bisa mendemokan bagaimana heritage interpreter yang baik secara langsung? Terakhir aja itu ya, Pak ya? Boleh, nanti kita ambil 1-2 menit untuk cerita tentang itu. Pak, dari Amika, Pak, wisata heritage tidak jauh-jauh dengan sejarah, budaya, dan poin-poin lainnya. Bagaimana menyikapi referensi sumber sejarah, budaya suatu daerah yang berbeda? Bagaimana menyikapi referensi sumber sejarah yang beda? Nggak apa-apa. Sampaikan tadi kembali ke awal bahwa kita tidak boleh mengklaim bahwa yang kita pahami itu benar, lalu yang dibawa tamu misalkan itu salah. Jadi sampaikan, kita justru membawa wisatawan untuk melihat perbedaan itu kok, bahwa sejarah itu nggak pernah bermuka tunggal. Kalau kita ke Bangkalan, Madura, orang Bangkalan tuh percaya bahwa makam Diponegoro itu ada di belakang terminal Bangkalan, itu ada di masjid di sana. Dan itu kita nggak usah bantah bahwa makam Diponegoro itu ada di Makassar atau di tempat lain gitu. Jadi ya terima saja bahwa secara jujur kita bahwa ada persepsi ini dan persepsi itu, nggak apa-apa. Dan kita tidak dalam konteks untuk mempertentangkan, tapi ya kita terima bahwa ada banyak pandangan. Oke. Bagaimana sebagai interpreter untuk menghindari faktor bias? Latihan. Practice makes perfect. Harus saya akui, kadang-kadang saya bias juga. Subjektivitas itu harus terus-menerus direnungkan. Kita buat evaluasi. Setiap kali kita bawa tamu, kemudian kita bisa buat evaluasi. Evaluasi bisa ditulis atau kita renungkan, apa yang saya sampaikan hari ini, apakah sudah benar atau belum? Apakah ada faktor-faktor persepsi pribadi yang terlalu kuat merasuki? Kita nggak bisa pungkiri lah bahwa sebagai manusia kadang-kadang rasa-rasa pribadi itu muncul, tapi kita hindari untuk
menjadi bias. Jadi jangan mengklaim kebenaran, jangan menutupi juga. Tapi itu memang harus terus-menerus. Itu bukan suatu yang ada garis batasnya, tapi harus terus kita usahakan supaya tidak menjadi bias, tidak menjadi objek. Oke, dari Santi, Pak, sejarah salah satunya terutama daerah kadang lebih menarik dengan adanya urban legend dan heroic story, seperti sejarah Pangeran Sambernyawa misalnya. Nah itu kalau nggak ada heroic story atau yang kayak gitu? Itu menarik karena ini bias, ini bukan bias tapi pribadi. Saya punya persepsi bahwa sejarah itu adalah kita. Kita pelaku yang jadi dalam konteks sejarah, wisata sejarah akan menjadi lebih leluasa dan lebih menarik jika kita membumikan sejarah. Sejarah nggak elitis. Bahwa ada Pangeran Sambernyawa, oke, keren itu. Tapi bahwa nggak ada Pangeran Sambernyawa lalu tidak menarik, ya nggak juga. Ada banyak hal di kehidupan keseharian kita yang menarik. Urban legend-nya kadang-kadang sepele. Saya punya cerita urban legend yang nggak ada hubungannya dengan penguasa, soal bola basket di Gombong. Dari awal 1900-an, Gombong terkenal sebagai juara basket di kawasan Kedung Selatan. Purworejo, Purwokerto, dan sebagainya kalah. Sampai tahun 67, rombongan atlet basket Gombong mau berlomba ke Purworejo, mereka mengalami kecelakaan di Kutoarjo. Meninggal 5 atlet putra dan 5 atlet putri. Dimakamkan di pemakaman di sebelah utara. Kadang-kadang kita berkunjung ke sana dan saya ya secara ilustrasi saya mengatakan ini makam Final Destination kalau kita merujuk pada film itu. Nah, karena memang itu 5 atlet putra, 5 atlet putri. Dan sejak tahun 67 sampai tahun 85 Gombong mati basketnya karena tidak ada orang tua yang mengizinkan anaknya main basket. Khawatir kalau ikut lomba keluar kota kemudian mengalami hal seperti itu. Nah itu urban story yang nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang heroik atau soal perang atau apa. Tapi itu satu yang menarik juga. Apa adanya seperti. Selanjutnya dari Zulkarnain, apa bedanya saat memandu pengunjung lokal dengan internasional? Boleh dijelaskan juga seperti apa virtual tour yang pernah dilaksanakan Nilangkori? Oke. Hampir nggak ada bedanya. Tadi sudah saya singgung. Kalau pengunjung domestik suka foto-foto. Kalau pengunjung pengalaman ya tidak. Ini jangan digeneralisasi. Pengunjung luar cenderung mereka sangat memperhatikan konten. Mereka akan foto belakangan kalau sempat, kalau nggak sempat mereka nggak mau motret. Jadi mereka mendengarkan penjelasan, mereka mengamati, mereka bertanya. Itu pengalaman kita. Jadi kita harus peka terhadap hal seperti itu. Lalu hal kecil lainnya adalah Gombong itu kota kecil. Jarang orang asing datang. Sehingga ketika saya membawa bule ke pasar, semua pengunjung datang untuk berfoto. Nah, itu hal kecil seperti itu yang kita harus mampu membuat yang pengen berfoto tidak tersinggung untuk ditolak, membuat si turis ini, si wisatawan juga tidak terganggu. Tapi so far selama ini oke, si wisatawannya juga masih memberi ruang untuk foto bareng meskipun nggak akan terlalu banyak. Jadi secara umum sama, hanya memang untuk tamu-tamu asing lebih privasi harus sangat lebih diperhatikan. Personal space kita nggak bisa seenaknya mendekat ke mereka karena mereka lebih peka soal personal space, kemudian hal privat, pertanyaan-pertanyaan privat kita hindari soal status perkawinan, agama, segala macam. Oke, boleh dijelaskan juga seperti apa virtual tour yang pernah Sudah dua kali ngomong virtual tour tapi menjadi streaming tour gitu. Yang dengan pemilik rumah, ngobrol dengan, jadi virtual tour yang kami adakan bukan memutar video atau presentasi, tapi ya sungguh-sungguh jalan-jalan. Ini streaming trip, kita jalan-jalan lalu secara interaktif para pengunjung bisa langsung bertanya lewat room chat ini.
bisa bertanya, bisa komen dan sebagainya. Yang itu, dan alhamdulillah Pesertanya cukup banyak ya Pak ya? Mungkin kesuksesan dari sebuah streaming tour itu bukan soal jumlah, tapi soal berapa banyak yang bertahan Sampai akhir sampai akhir. selesai. Itu penting karena ikatannya kan rendah banget itu. Dan Iya. alhamdulillah yang kita lakukan selama ini semua stay sampai akhir. Oke, lanjut pertanyaan. Pemandu wisata sejarah atau pramu wisata ya Pak, bedanya apa? Eh Apa nggak ada bedanya? enggak, ini agak sensitif karena ya kadang-kadang masalah dignity profesi ya, masalah profesi. Sama, saya harus katakan sama. Pramu wisata dengan pemandu sejarah sama, cuma pemandu sejarah punya tugas lebih, karena yang dipandu itu adalah spesifik orang yang punya motivasinya sudah jelas, dia mau wisata sejarah. Maka hidangan yang kita berikan ya harus sesuai dengan motivasi dia gitu, untuk mendapatkan itu. Jadi lebih ke soal spesialisasi sih. Kalau soal level Spesialisasi. sama. Oke, lanjut dari Yakob Wijaya. Yang viral belakangan ini, objek wisata sejarah justru tergerus dengan objek lain yang membuat situs-situs aslinya rusak, seperti ada trek jeep di sekitarnya. Banyaknya titik swafoto. Apakah hal ini diperbolehkan? Akhirnya para pemandu wisata sejarah mau nggak mau menjadi aktivis heritage sih. Di banyak tempat yang terjadi seperti itu. Mereka harus berhadapan dengan isu-isu terkini, tuntutan-tuntutan ekonomi, dengan tren-tren wisata sesaat, tren-tren wisata massal yang kadang-kadang nggak seiring dengan prinsip-prinsip preservasi. Gitu. Intinya tidak. Intinya kita sekaligus menjadi promotor bagi isu-isu preservasi heritage. Jadi saya ambil contoh apa ya? Ambil contoh Gombong lah katakanlah. 5 tahun yang lalu orang Gombong nggak terlalu peduli dengan soal heritage. Ketika kemudian kita banyak mengadakan heritage tour, lalu orang-orang melihat ini ngapain sih? Oh ternyata ngeliat rumah saya keren loh dan sebagainya. Setahun yang lalu ada satu bangunan yang temboknya, enggak bangunannya, salah satu tembok lama itu dirobohkan. Dan itu jadi obrolan rame di Facebook. Banyak sekali komen segala macam. Nah, saya pikir itu salah satu keberhasilan dari gerakan-gerakan heritage, membuat heritage awareness naik. Jadi, ya saya tahu dan sadar dan sedih bahwa beberapa tempat heritage dikelola secara minim heritage awareness, kepekaan heritage, tapi jadi tugas kita bersama, dan khususnya bagi teman-teman pelaku pemandu heritage untuk mempromosikan preservasi yang benar itu seperti apa, pelestarian yang benar seperti apa. Selanjutnya, pertanyaan dari Wawan Umar. Lokasinya sih lokasi di mana Pak? Nanti kita akan jawab di akhir seminar. Oh, lokasi ini? Diskusi ini. Okay. Ya, nanti kita jawab terakhir. Kemudian dari Adi Deswijaya, ini ada banyak banget, ada 5 pertanyaan Pak. Sumber-sumber data primer apa saja yang Bapak gunakan sebagai heritage interpreter dalam menghadapi heritage fisik? Langsung dilanjutkan. Bagaimana pengurus perizinan? Nah itu apakah harus pakai izin atau kita bisa selonong boy masuk ke suatu wilayah kayak gitu? Ya. Agak berbeda antara seorang heritage interpreter dengan sejarawan atau akademisi murni sih. Sumber primer dan sebagainya. Itu Gombong beruntung, kalau saya bicara Gombong ya. Gombong beruntung karena sumber primernya melimpah. Di Tropen Museum, di Netherlands Archive, segala macam itu begitu banyak sumber-sumber primer yang melimpah yang bisa kita pakai dan tinggal dipadukan dengan urban stories. Gitu. Ya. Tapi tidak berarti bahwa harus itu yang dipakai. Jadi sumber-sumber dalam arti folklore, cerita rakyat, adat, dan sebagainya itu dalam konteks heritage tour sama pentingnya dengan sumber primer. Kalau dalam tesis disertasi mungkin beda ya. Tapi dalam wisata itu untuk membangun penghargaan wisatawan terhadap heritage lokal.
Oke, tadi pertanyaan ketiga sudah dijawab ya, Soal perizinan, pertanyaan kedua ya itu? perizinan jadi penting karena kita harus menghormati para pemilik situs-situs lokal sih. Banyak sekali situs lokal yang statusnya adalah privat, milik pribadi. Dan itu tidak serta-merta. Ketika proses kita awal menggali, nah ini penting, sebelum kita jadi seorang heritage interpreter, ketika kita menggali, sering-seringlah bersilaturahim dengan pemilik situs. Entah itu rumah, atau toko, atau perusahaan. Dan kita sampaikan apa yang kita lakukan, dan kira-kira benefit apa yang mereka dapatkan. Ingat, benefitnya itu tidak selalu duit. Ya. Ada benefit lain, soal citra, soal kebanggaan, soal kesadaran, dan lain-lain. Oke, lanjut. Cara mempromosikan heritage interpreter ini apakah juga berkolaborasi atau bekerja sama dengan hotel-hotel? Kemudian, apakah kedepannya heritage ini menjadi profesi yang terus-menerus? Apakah bisa menelurkan karya dari profesi yang Bapak lakoni sekarang? Dan satu lagi, jika di suatu tempat tidak ada sumber sama sekali, bagaimana menceritakan sebuah tempat itu kepada wisatawan? Dan apakah itu bisa menjadi kategori sebuah wisata heritage? Tadi yang pertama apa? Soal hotel. Iya. Ya. Kita kerjasama. Kita sampaikan ke hotel-hotel mengenai apa yang kita punya. Kadang-kadang kita mengalami sekali bagaimana tamu hotel itu dia nginep 3 hari untuk acara bisnis. 2 hari udah selesai. Nah, 1 hari itu pagi sampai siang sebelum check out dia ada waktu luang. Mau ngapain ini? Nah, itu bisa biasanya paket kita kemudian ditawarkan kepada tamu itu dan kita dadakan ngantar dia ke tempat-tempat sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi iya, kita juga bermitra dengan hotel, dengan tempat wisata lain, karena heritage serasi dengan tempat lain yang berbasis wisata alam atau berbasis wisata seni atau apalah gitu. Jadi tetap kolaborasi itu tetap ada. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu soal Tadi apakah kalau tempat itu nggak punya sumber? Ya, kita tidak bisa paksakan bahwa semua tempat itu lalu menjadi wisata heritage. Meskipun di satu sisi harus saya akui yang kita lakukan di Gombong ini, kita menggali hal-hal yang selama ini orang nggak berpikir bahwa itu akan menjadi wisata. Bagaimana sebuah toko tembakau di pojok pasar bisa menjadi tempat wisata? Itu nggak terbayangkan buat orang-orang. Tapi kemudian ketika kita gali, jadi. Bukan berarti bahwa semua tempat bisa. Kalau ada satu tempat yang memang secara konten terlalu sulit digali, secara tampilan fisik juga tidak ada yang menarik, secara sejarah juga tidak ada yang menarik, ya kita harus skip itu dari destinasi wisata. Dari objek penelitian sejarah boleh, tapi dari wisata kayaknya enggak. Oke. Apakah capaian luar dari kegiatan yang Bapak lakukan sebagai interpreter, apakah hanya sebagai pemandu wisata terus-menerus, apakah dari profesi ini Bapak bisa menelurkan sebuah karya? Kebetulan bersama beberapa teman kita sudah menghasilkan 2 buku. Nah, ini jadi kita merasa ini sumbangsih kita mendokumentasikan pengetahuan lokal kota menjadi salah satu harta kota, menjadi referensi orang yang mau tahu Gombong, baik warga maupun pendatang atau siapapun. Tahun 2018 kita menerbitkan 1 buku, waktu itu diterbitkan oleh Rumah Marta Tilaar. Judulnya adalah Jelajah Pusaka Gombong, itu memuat jalur heritage trail, ada sekitar 19 atau 20 site yang kita gali. Kemudian yang saat ini sedang proses cetak, sudah pre-order kemarin ya. Itu adalah 1 buku judulnya Ngomong Gombong. Ngomong Gombong itu adalah buku sejarah populer karena penulisnya bukan sejarawan, penulisnya heritage interpreter, sehingga gayanya ya gaya interpreter gitu. Ngomong Gombong, Remah Sejarah Kota 1830-1942. Mengapa saya ngambil 1830? Karena Gombong itu kota muda. Gombong itu baru muncul setelah Perang Diponegoro. Jadi kita pembahasannya mulai dari Perang Jawa atau Perang Diponegoro sampai dengan sebelum Jepang masuk. Mengapa nggak sampai sekarang? Supaya kita punya bahan untuk buku kedua. Triknya itu sih.
Oke. Tapi enggak, karena terlalu banyak hal yang harus dibahas. Untuk sebuah kota kecil ini ternyata begitu banyak hal yang bisa kita ambil. Iya, betul. Jadi, kebetulan Pak Sigit ini baru menulis, sebuah buku, judulnya Ngomong Gombong. Teman-teman yang mau pesan, sebenarnya kita udah tutup PO ya, Pak, ya. Tapi bisa nanti ikut waiting list, bisa dicek IG-nya Milang Kori Official, di situ ada kontak saya, nanti kalau mau pesan bisa langsung WA atau DM. Sekalian promo. Ya, sekalian promo. Dijawab ya, Adi Deswijaya. Oke, lanjut Pak. Dari Ausnanda, mitos menjadi gimmick yang menarik diceritakan dengan baik. Betul? Ya. Ya, betul. Dari Pak Jatmiko Wicaksono, sejarah lokal sangat dekat dan bersentuhan dengan sejarah keluarga. Bagaimana menggali sejarah keluarga dan apa batasannya untuk mendukung sejarah lokal yang akan menjadi materi saat memandu sejarah kota? Oh, ya, bisa Mas. diceritakan kasus yang Bapak mandu sebelumnya tuh dari Belanda, Ibu Gary Paul? Jadi karena kembali tadi, terima kasih Mas Pilo untuk pertanyaan yang sederhana tapi susah. Akhirnya memang sejarah kota, sejarah wilayah itu tidak pernah lepas dari sejarah keluarga yang tinggal di situ. Dan sejarah keluarga tidak pernah bermuka tunggal, dia ada bermuka banyak. Dan selalu ada, kalau orang bilang, skeleton in the cupboard. Setiap keluarga itu menyimpan tengkorak di lemarinya masing-masing. Ada dark secret yang kita mungkin tahu, tapi tidak semua hal harus kita ungkapkan. Apalagi kalau hal itu masih klaim sepihak. Jadi dalam keluarga kadang-kadang ada beberapa ya. Jadi kita pilih mana peristiwa yang memang punya signifikansi dan relevansi terhadap sejarah lokal. Itu pintar-pintar kita milah. Kemudian sejauh kita bisa menghubungi keluarga, kita bisa ngobrol dengan keluarga itu. Ini saya anjurkan. Kemudian ngobrol mana yang boleh di-share ke publik, mana yang tidak. Karena kebetulan saya ngalami satu keluarga di Gombong yang sangat, ada kejadian yang sangat fenomenal, bahkan masuk di koran di masa Hindia Belanda. Tapi ceritanya saya kemas, saya potong di satu bagian, karena bagian selanjutnya menjadi sangat tidak nyaman bagi keluarga jika diketahui oleh orang lain, meskipun saya tahu. Jadi harus sangat bijaksana dan hati-hati untuk menentukan mana kisah keluarga yang bisa diceritakan, mana yang tidak. Meskipun memang betul sangat menarik buat saya, cerita-cerita keluarga itu menjadi bagian yang paling menarik dari sebuah cerita kota, daripada sekedar ini dibangun tahun berapa, ini dirobohkan tahun berapa, tapi kehidupan yang ada di dalamnya itu menjadi jauh lebih menarik. Oke, ini juga menarik buat saya sendiri karena saya baru tahu juga sejarah tentang keluarga itu bisa diceritakan dan sangat emosional kayak gitu ya Pak. Jadi Pak Jatmiko nanti kalau masih ada pertanyaan bisa diskusi setelah ini. Kita bisa ngopi Mas. Selanjutnya dari Pak Sutriyono Robert. Pak Sigit menulis buku tentang Gombong. Bagaimana Bapak menempatkan buku tersebut dalam konteks wisata heritage? Oh, jadi Mas Sutri. Buku itu sebenarnya merupakan hasil dari perjalanan selama ini. Jadi perjalanan selama 5 tahun, menggeluti heritage Gombong, memandu, dan sebagainya, dan mendapatkan ilmu. Nanti kita ngobrol ya soal bagaimana ternyata kita ada belajar dari tamu. Semuanya itu kemudian dibukukan menjadi sebuah buku dengan harapan pengetahuan yang saya dapat baik lewat belajar maupun lewat tamu, itu juga bisa menjadi ilmu yang dimiliki oleh semua orang, publik, khususnya masyarakat Gombong. Jadi di satu sisi buku ini menjadi pustaka kota, menjadi tempat belajar warga tentang Gombong. Di sisi lain saya berharap buku itu menjadi betul dalam konteks wisata heritage, buku itu menjadi semacam promosi. Orang nggak mungkin kalau memang dia tertarik, nggak mungkin puas hanya dengan baca buku itu, dia kepengen lalu datang ke tempatnya. Kita ambil contoh di Laskar Pelangi itu mana? Di Belitung itu. Bagaimana di sana kemudian ada wisata Laskar Pelangi karena orang-orang yang baca buku itu pengen datang ke sana. Jadi dia punya selain sebagai sebuah pustaka warga, juga dia punya sisi promotif juga. Itu menjadi sebuah bukti melestarikan ya Pak ya? Iya. Ya sedikit banyak kita pengen ikut berkontribusi lah, meskipun ya masih perlu perbaikan juga. Iya, betul.
Sudah dijawab ya Pak. Kemudian dari Mbak Santi lagi, pemandu wisata heritage with good personality with dependable data bisa juga membantu masyarakat lokal untuk mendukung unsur ekonomi daerah. Banyak sekali kejadian para wisatawan baik lokal maupun wisman yang akhirnya nyaman untuk meminta tolong para pemandu wisata untuk mencari kebutuhan komoditas atau sesuatu yang unik dari tempat tersebut. Setuju, ya, sepakat. Itu sangat dirasakan bagaimana akhirnya orang tidak hanya sekedar berwisata, tapi kemudian ada relasi-relasi yang memberi benefit kepada masyarakat lokal. Setuju, Mbak? Ya, setuju. Berarti termasuk si Slepen ini ya, Pak ya, Iya, yang bisa menjadi bagaimana kemudian oleh-oleh. Slepen ini kita jadikan oleh-oleh, biasanya kita sebutkan ini tempat flash disk. Padahal aslinya dibuat oleh para pengrajin untuk tempat tembakau. Tapi kalau buat orang Jakarta kan nggak ada yang pakai tembakau itu. Ya. Jadi kita bilang, Bu, saya kasih oleh-oleh tempat flash disk itu. Dan banyak yang begitu sampai di Jakarta pamer ke teman-teman kantor, lalu telepon, Pak, saya pesan tempat flash disknya 100 biji dong. Ada yang mau nikahan anaknya, kemudian souvenir pakai ini. Dan itu kita bukan intermediate trader untuk hal ini. Jadi kita langsung hubungkan ke pengrajinnya. Jadi bisa juga menjadi pembuka pintu dari komoditas atau UKM ya, di sebuah tempat seperti itu ya. Oke, sudah dijawab Mbak Santi. Selanjutnya dari Mas Amika, Pak, cara membuat itinerary yang efisien bagaimana sih? Cara membuat itinerary yang efisien. Gini, kita punya, kalau Anda buka Instagramnya Melangkori Official, tagline-nya adalah unplanned, well prepared. Jadi heritage itu sangat subjektif. Kita nggak bisa saklek atau orang, tapi tetap kita harus buat itinerary. Jadi dari pengalaman kita sih, bahkan kita membuat simulasi. Jadi kalau teman-teman mau membuat itinerary yang pertama, harus sungguh-sungguh melakukan. Kita masuk ke titik A, kemudian kita bercerita, dihitung berapa menit ternyata berceritanya. Kemudian kita jalan kaki sampai ke titik B, itu berapa menit, itu dihitung. Lalu dari situ kita bisa punya gambaran itinerary, biasanya kita tambah sekitar 10-20% waktunya, karena selalu ada tanya jawab. Pedoman itu harus tetap kita miliki, itinerary itu. Tapi kita juga harus terbuka dengan banyak kemungkinan. Dan itu nggak bisa kita paksakan. Beberapa kasus unik, misalkan kita pernah bawa rombongan, itinerary-nya adalah ke pabrik rokok Sintren, dari situ kemudian ke perkumpulan Tionghoa, kemudian ke rumah Lim Sholam. Ternyata begitu sampai di pabrik Sintren, ada satu bapak yang silakan rombongan pergi, saya akan stay di sini sampai sore. Karena dia begitu excited dengan rokok Lembak Menyan. Nah itu ya kita nggak bisa paksa. Atau pernah juga kita bawa rombongan tamu yang ternyata kita baru tahu belakangan bahwa mereka itu penggemar foto pintu dan jendela. Jadi sebuah lokasi yang harusnya bisa ditempuh 5 menit, akhirnya menjadi setengah jam, karena lokasinya banyak jendela-jendela kuno dan mereka sibuk motret itu. Tapi itinerary harus dibuat. Gitu. Lalu yang harus diingat juga sebenarnya, dalam Heritage Trail itu ada ada place of stories, ada story of places. Ya, place of stories adalah satu tempat, tapi ceritanya banyak. Itu itinerary-nya lebih longgar. Ya, place of stories, satu tempat ceritanya banyak. Tapi kalau story of places itu ada banyak tempat, kemudian kita merangkai cerita mengenai tempat-tempat itu. Nah, itu harus lebih hati-hati dalam menyusun itinerary-nya karena ada perjalanan, ada perpindahan dari titik A ke titik B. Berarti ini perlu diskusi lanjut nih mengenai itinerary. Karena emang harus tahu lapangan dan timing waktunya dan simulasi itu penting. Ya. Buat simulasi. Simulasi. Udah dijawab ya Mas Amika. Terus dari Arfa. Nah, selain dari destinasi wisata yang kategori menjadi wisata, apakah di sini juga ada syarat khusus perda atau perwal? Ini menarik karena sebagian besar tempat heritage site yang kita kunjungi itu belum berstatus cagar budaya. Jadi ada perkembangan persepsi heritage di masyarakat dan komunitas itu selalu lebih cepat daripada perkembangan secara regulasi. Karena regulasi perlu ada tim ahli cagar budaya yang nengok,
kemudian sidang, kemudian bikin rekomendasi kasihkan Pak Bupati atau Wali Kota. Nanti Wali Kota kalau udah sempat dia akan baca itu, pelajari, dia akan panggil koreksi dan sebagainya, baru muncul SK bahwa ini adalah cagar budaya. Nah, sementara komunitas heritage bukan nggak peduli, tapi kelamaan kalau nunggu ya gitu. Kita sendiri yang menentukan kalau memang secara konten, secara signifikansi lapangan itu kita pandang ya kita ambil. Saya ambil satu contoh, misalkan kita punya jalur heritage di barat itu dikembangkan bersama Rumah Marta Tilaar itu dari pabrik rokok Sintren satu, kemudian toko makanan Sucang, kemudian rumah perkumpulan Tionghoa, rumah Lim Yoka, rumah Lim Sholam atau Marta Tilaar, kemudian Yuripi School, kemudian rumah sakit tentara, lalu Benteng Van der Weyck. Dari berapa? 8 itu 3 yang sudah berstatus cagar budaya, yang 5 status cagar budaya ala-ala kita. Karena belum ada dasar hukumnya. Jadi nggak harus, karena kelamaan kalau nunggu itu. Kelamaan. Tapi tetap idealnya semua pada saatnya semua ada perlindungan hukumnya. Oke, sudah dijawab ya. Selanjutnya dari Mas Yasir, apakah boleh dikombinasikan wisata heritage dengan budaya seni lokal daerah tersebut seperti seni tari dan lain-lain? Harus. Harus dikombinasikan. Orang kan nggak mungkin datang hanya untuk heritage trail setengah hari gitu. Itu berarti masuk ke activity ya Pak ya? Activity. Jadi kita harapkan dia datang ke sini 2 hari katakanlah. Jadi kita kombinasikan dengan wisata alam misalkan, lalu dengan senian-senian daerah yang kita buat. Ada satu tempat yang sebentar, ada angkot lewat. Ada angkot. Sanggar tari, sanggar gamelan. Dan kalau memang waktunya pas, itu biasanya kita ajak ke sana, kemudian belajar main gamelan, belajar merasakan nabuh gamelan seperti apa, atau bergabung nari juga boleh. Jadi saya setuju, seni lokal menjadi sangat potensial untuk digabungkan dalam konteks heritage trail. Oke, selanjutnya dari Adi Deswijaya, terima kasih Pak Sigit atas jawabannya. Nah, ini mau promosi nih. Kalau teman-teman mau cari data bisa dibuka www.sastra.org. Terima kasih. Oke, www.sastra.org. Selanjutnya kita akan buka, Mas. Yuk. Dari Indonesian Bob. Untuk heritage trail Gombong yang sudah ada, butuh waktu berapa lama, Pak? Dari pertemuan kali ini saya ada rencana ke Gombong. Oh, harus Pak Bob, kita tunggu. Asiknya Gombong itu kota kecil. Jadi jalan kaki itu reachable, situs-situsnya. Meskipun reachable, ternyata dari tempat yang kita gali, kita inventarisasi, itu sudah ada 20-an. Sehingga prakteknya adalah kita kembangkan menjadi 2 rute, istilahnya rute barat dan rute timur. Satu rute itu kita tempuh, kita start biasanya jam 6:30 atau jam 7 pagi dan selesai makan siang. Itu satu rute. Jadi kalau mau 2 rute, ada 2 rute untuk 2 rute. Idealnya 2 hari, karena kalau siangnya kan terlalu capek dan panas, karena jalan kaki. Jadi kalau yang sudah kita kembangkan di Gombong, memang berarti berapa? Sekitar 5-6 jam total. Kita tentu ada spot untuk istirahat, untuk kita siapkan untuk istirahat, untuk minum, untuk snack, kemudian untuk makan siang itu masuk kita siapkan. Oke. Berarti ditunggu ke Gombong ya, Pak Bob. Selanjutnya, dari Adi Deswijaya, wah ini personal. Menawi dipun parengaken badhe nyuwun nomor WA nipun Bapak Sigit Asmodiwongso, matur nuwun. Mampir ke IG-nya aja boleh? Ke IG boleh, ke IG saya Sigit Asmodiwongso atau ke IG-nya Milangkori. Iya, Milangkori Official, kalau enggak Bapak Sigit Asmodiwongso, bisa DM di situ ya. Bisa DM situ, nanti nomor WA kita. Iya, balik lagi pertanyaan dari Arfa. Heritage Trail itu seperti apa sih, Pak? Itu itinerary atau sebuah konten atau apa? Iya, maaf ya, itu kadang-kadang melompat ini. Jadi ada beberapa hal sih tentang wisata sejarah itu. Pertama, hanya mengunjungi satu tempat, Borobudur misalkan. Ya. Itu mengunjungi satu tempat tapi sudah seharian di sana. Oke, itu lepas. Nah, ada lagi
ada istilahnya cultural tour itu ya, cultural route. Jadi rute wisata budaya itu biasanya menghubungkan beberapa kota. Ya. Dieng, Gombong, Borobudur. Ya. Nah, itu cultural route. Nah, heritage trail itu biasanya yang dilakukan adalah berjalan kaki ke beberapa situs yang dirangkai dalam satu kisah atau storyline dengan jarak yang relatif dekat. Pengalaman sih heritage trail tidak akan lebih dari 3-4 kilo total perjalanan. Orang harus suka jalan kaki kalau mau ikut heritage trail, dan dia harus mau panas-panasan, dia harus sanggup topi, sanggup sunblock segala macam. Tapi biasanya orang sudah sadar ketika mau heritage trail ekspektasinya seperti apa dia tahu. Jadi heritage trail itu jalan-jalan, Mas, menjejak. Jadi seperti kalau pramuka itu namanya? Iya. Mencari jejak. Mencari jejak dalam pramuka, semacam itu. Itu heritage trail. Dan heritage trail menjadi salah satu kegiatan favorit tidak hanya di Gombong, tapi kita tahu di kota tua di Jakarta, kemudian kota lamanya Semarang, dan di beberapa tempat juga heritage trail itu menjadi salah satu kegiatan yang asik. Outdoor, ada olahraganya, tapi dapat asupan ilmu dan wawasan. Iya, dan penting adalah kita dapat foto-foto bagus karena kita selalu ngitung heritage trail-nya itu, kita selalu cari tempat-tempat yang keren untuk berfoto. Iya, dan pastinya perlu topi, perlu kacamata, dan segala macam untuk bisa lama-lamaan di panas-panasan itu. Terus lanjut dari Mas Amika, di masa new normal ini adakah treatment khusus di luar protokol kesehatan untuk menjalankan wisata heritage nantinya? Ya, saya justru optimis dengan new normal ini karena orang lebih suka akan memilih wisata-wisata kelompok kecil yang lebih bisa dikelola, soal self distancing, soal higienitas dan sebagainya. Kemudian kita belum tahu sih akan seperti apa, tapi ini kita bicara Melangkori ya. Melangkori mencoba membuat beberapa skenario yang sedang kita buat. Misalkan salah satunya adalah penyiapan homestay, karena homestay relatif lebih bisa kita olah, nanti standar kesehatannya seperti ini dan sebagainya. Kita lagi siapkan beberapa tempat untuk bisa di homestay, kemudian moda transportasi yang lebih privat dan sebagainya. Saya kira itu yang harus kita siapkan. Ini lebih ke aktivitas wisatanya. Jadi soal transportasi yang lebih privat, semoga nanti transportasi publik juga memenuhi standarnya. Iya. Tapi soal tempat tinggal kita siapkan sungguh-sungguh yang memang bisa berstandar kesehatan bagus. Kemudian transportasi lokal, ya kita bahkan sudah ada satu komunitas transportasi yang siap mendukung, dan kita sudah diskusi intens bagaimana SOP, bagaimana apa yang harus ditegakkan soal hand sanitizer, soal desinfektan, soal jarak penumpang dan sebagainya. Oke. Ini sepertinya Amelia Rose mau main ke Gombong. Makanan dan minuman lokal khas Gombong yang recommended. Nah, itu pertanyaan yang susah karena saya kalau makanan taunya cuma enak sama enak banget. Mendoan. Pak Bob nanti yang harus jawab, Pak Bob. Ada beberapa yang jadi gini. Ini jawabannya berat sih. Gombong itu bukan kota tradisional dari 10 atau 15 generasi, tapi sebuah kota kayak kota Cowboy Texas itu. Sebuah tempat yang kosong, kemudian ada orang datang buka usaha, orang lagi datang buka usaha, akhirnya menjadi sebuah kota. Akhirnya apa? Akar budayanya nggak dalam banget, nggak jauh banget. Itu termasuk soal kuliner. Jadi kuliner kami sebenarnya lebih banyak kuliner hybrid, kuliner gabungan. Kita punya beberapa makanan yang menurut saya eksotik. Kita punya istilah kita tempe A4. Tempe A4. Jadi tempe sama, tapi ukurannya itu seukuran kertas A4 itu. Nah, itu masih bisa kita temukan. Sebenarnya nama itu tempe mendoan sih. Dan harap dimaklumi bahwa di Kebumen, Banyumas, setiap kota mengklaim bahwa mendoan adalah ciri khasnya. Di Gombong juga mengklaim bahwa tempe A4 itu adalah mendoan ciri khas Gombong. Itu mendoan. Lalu buntil. Saya kira di beberapa tempat yang lain juga ada buntil. Jadi kelapa yang dibumbu kemudian dibungkus pakai daun talas, lalu dibungkus atau direbus ya? Ya, antara dikukus dan direbus lah. Kemudian juga ada lanting, kayak kerupuk itu yang angka 8 crackers itu, dan
sengkulun, kemudian lagi yang makanan-makanan khas. Ya masih sebenarnya hampir sama dengan beberapa daerah lain di Jawa Tengah. Klepon, apa, ciwel, gatot, oyek dan sebagainya. Banyak makanan tradisional yang ada. Ya. Beberapa kami pernah punya juga rombongan wisata heritage yang ternyata motivasi mereka adalah makan. Nah, gimana itu Pak? Itu khusus meminta ini dibuatin saya nggak tahu itinerary makan. apakah ada yang ikut di sini nggak. Kalau ikut, maaf ya saya singgung, tapi menarik buat saya. Jadi mereka begitu terobsesi dengan warung-warung kecil, mereka nggak mau di warung gede itu. Itu 5 orang, setiap kali masuk warung pesennya 2 porsi. Kemudian dimakan berlima. Sejam kemudian mereka masuk ke warung yang lagi, pesen 2 lagi, dimakan berlima. Jadi mereka petualangan lidah itu yang dicari, bukan soal kenyang. Dan ternyata menurut mereka suka dengan warung-warung kecil yang kita ajak. Itu kira-kira untuk kuliner Gombong. Nah, itu menjadi sebuah rencana kami ke depan, karena teman-teman bisa banget request, kalau ke Gombong kita mau kuliner aja Pak, itu bisa banget nanti kita fasilitasin dan kami cari tempatnya yang rekomendasi untuk teman-teman datang ke Gombong sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Tapi wisata heritage ini sebenarnya sudah paket lengkap, atraksi dan juga makan makanan khas Gombong. Oke. Yang tadi minta nomor dan IG Pak Sigit sudah dicantumkan, Sigit Asmodiwongso dan Milang Pari Official. Nah, yang tadi Mbak Arfa, Heritage Tour itu seperti walking tour. Yep. Ya, walking tour. Cuma nggak harus walking, boleh naik dokar juga boleh kalau mau. Kalau saya malas naik jalan kaki, minta dicarikan dokar atau andong gitu, bisa sih kita carikan. Jadi nggak harus walking. Ya betul. Pakai becak juga bisa. Bisa banget. Jadi kita nggak saklek-saklek banget ya Pak kepada wisatawan yang datang kayak begitu. Ini udah. Mas Direktur, saya agak mundur boleh nggak? Panas ya Mas? Iya. Karena ini udah 1,5 jam, mungkin saya jawab pertanyaan terakhir dan tadi yang belum dijawab. Sebenarnya kita ini di mana sih Pak? Oh iya, itu tadi sekalian minta praktek kan ya? Oh iya, untuk menutup sesi ini mungkin sekilas lah, mungkin berapa menit ya. bisa. Baik, saya akan jelaskan. Kita sekarang berada di sebuah pemakaman yang dalam bahasa Belanda lama, bukan bahasa Belanda baru, dalam bahasa Belanda lama disebut dengan kerkhof. Kerk itu makam, hof itu halaman. Jadi kalau bahasa Inggrisnya churchyard gitu. Nah, kerkhof itu adalah makam yang dikhususkan untuk warga Eropa atau warga Belanda yang tinggal di Gombong. Nah, sengaja saya duduk di sini karena kita berada di salah satu makam idola saya. Ini adalah makam dari seorang letnan bernama CFH Kempen. Kalau teman-teman googling sekarang, nama CFH Kempen, kemudian akan nemu foto orang berkumis ganteng gitu. Nah, Kempen ini adalah seorang guru di sekolah militer. Jadi tahun 1854 di Benteng Van der Weyck yang terkenal di Gombong itu, di sana dibangunlah sebuah sekolah yang dalam saya sering guyon dengan bahasa informal, sekolah anak haram. Sekolah anak yang tidak punya status. Jadi pada masa itu hukum Hindia Belanda memang menyulitkan untuk perkawinan antar ras. Apalagi rasio antara laki-laki Eropa dengan perempuan Eropa itu sangat jomplang. Ada begitu sedikit perempuan Eropa. Sehingga akhirnya para serdadu Belanda, para laki-laki Eropa itu yang didapat sebagai pasangan ya perempuan-perempuan lokal. Cuma sayangnya pembiakan hukum terhadap perempuan lokal itu sangat rendah, sehingga muncullah anak-anak Indo-Eropa, anak-anak blasteran yang tidak mendapatkan lingkungan keluarga yang memadai, perlindungan yang memadai. Kemudian atas inisiatif seorang kolonel namanya Von Lutzow, dia kemudian membuat sebuah sekolah yang diberi nama Pupillen School. Tadinya awalnya di Purworejo, kemudian dipindah ke Gombong. Pupillen School adalah sekolah untuk anak-anak usia 6-7 tahun sampai dengan 16 tahun. Mereka sekolahnya bukan sekolah reguler, tapi sekolah yang disiapkan untuk menjadi seorang kadet militer. Nah, salah satu guru dari sekolah itu adalah Pak Kempen ini, Letnan Kempen ini. Dia menulis sebuah laporan yang cukup lengkap mengenai Pupillen School itu. Sayang, sebelum buku itu diterbitkan, beliau terbunuh di
pada tanggal 23 Januari 1886. Dalam sebuah koran di Batavia dituliskan bahwa beliau dibunuh ditusuk dengan pisau di sebuah jalanan di Gombong. Cuma tidak dijelaskan mengapa beliau dibunuh. Yang jelas adalah beliau meninggal kemudian dimakamkan di sini. Buku itu terbit karena kemudian diteruskan oleh istrinya. Itu satu kisah kecil mengenai tempat ini. Kerkop ini adalah place of stories. Tempatnya satu, tapi tadi yang disinggung Mas Milo Wicaksono, di sini ada begitu banyak cerita-cerita mengenai keluarga yang menjadi bagian akhirnya dari sejarah Gombong secara umum. Nah, itu jadi nyambung pertanyaan yang masuk nih dari Januar Amuhtar. Kalau dibandingkan dengan situs-situs luhur dan suci, macam candi, apakah pemakaman juga bisa dijadikan pusat wisata sejarah? Sudah kita lakukan, baru saja. Ya, jadi sudah menjawab. Kita bisa belajar banyak hal dari makam. Kita bisa menjadi Tom Reader, pembaca makam. Bukan rider, tapi reader. Tom Reader, pembaca makam. Pembaca nisan. Itu, Mas, jawaban saya. Ya, satu lagi, Pak. Siang Pak Sigit, bagaimana menentukan harga dari jasa menjadi pemandu wisata? Apakah ada dasar-dasar perhitungannya? KPP. Ya, gimana Pak itu? Saya sebagai program manager belum ini menjawab ya, monggo dijawab sama Pak Sigit. Pertama sangat subjektif. Ini menjadi sangat subjektif soal wisata heritage. Teman-teman bisa, dan itu setiap tempat beda-beda. Komponennya antara lain adalah satu, jasa pemandu wisata. Jasa pemandu wisata berapa? Silahkan tanya ke tempat panjenengan. Berapa di sana rata-rata jasa pemandu wisata? Berarti beda per daerah gitu ya Pak ya? Kadang-kadang beda. Jadi saya nggak bisa bilang angka di sini karena beda. Mungkin ada yang satu tempat itu jasa antara 150 sampai 250 ribu per hari, ada yang lebih dan sebagainya. Itu jasa pemandu wisata satu. Yang kedua kemudian jasa tempat. Ada tempat yang kita free bisa masuk, ada tempat yang kita harus memberi kontribusi. Itu harus dihitung. Lalu gimmick. Ini harus dihitung. Lalu biaya promosi dan lain-lain. Kemudian profit dari biru wisatanya. Itu juga harus dihitung. Kira-kira itu. Lalu ditotal semua, karena kalau kebetulan Melangkori bikin kan integrated ya, nggak cuma soal heritage trail-nya tok, tapi hotel juga kita urusi, transportasi lokal kita urusi, kunjungan ke tempat-tempat lain kita urusi, jadi ada banyak variabel. Tapi kalau yang heritage trail ya itu jasa pemandu wisata, kemudian kontribusi tempat, air mineral, snack makan siang jika diperlukan, lalu gimmick untuk peserta. Kira-kira itu yang kalau kita jadi pemandu freelance itu menjadi sangat relatif. Di beberapa tempat bahkan saya dengar ada program-program yang pay as you wish. Pay as you wish. Ya, bayar sesukamu. Jadi kamu ikut, saya bikin open trip nih, 10 orang. Bayarnya berapa? Suka-suka. Kalau kamu merasa puas, kamu kasih lebih, kasih 300 ribu atau 100 ribu. Kalau kamu nggak terlalu menurutmu, ini biasa saja, kamu kasih 20 ribu, ya kita nggak ngeluh. Artinya subjektivitas di dunia pemanduan heritage memang. Tapi mungkin perlu tanya ke HPI lokal, ke organisasi profesi lokal, ya, bagaimana standar yang baik supaya juga kita harus menjaga harga pasar. Oke, lanjut. Dari Muhammad Herdiawan, udah terlalu panas, sudah panas banget. Nggak apa-apa. Bagaimana cara meyakinkan pengunjung wisata jika kisah sejarah yang ada adalah valid atau bukan mitos? Jangan diyakinkan, nggak boleh. Kita nggak boleh meyakinkan. Ya, kalau kita punya data disampaikan bahwa ini adalah mitos, ya dikasihkan gitu. Kita tidak boleh mengklaim bahwa ini mesti benar. Gitu. Kebenaran milik Allah semata. Waduh. Artinya pengunjung biarlah mereka mengolah sendiri semua yang mereka dapat, mereka mengambil kesimpulan sendiri, membangun persepsi sendiri. Kita jangan masuk ke situ. Oke, teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, masih kita tunggu di sini. Ini sudah lebih dari 10 menit, tapi kita masih standby untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, jangan lupa follow IG Melangkori dan juga Prakerja ORG. Kalau teman-teman mau pesan bukunya,
bisa hubungi Milangkori Official juga, nanti bisa hubungi saya langsung. Masih ditunggu 3 menit untuk jika ada yang pertanyaan atau yang belum jelas. Nggak apa-apa. Tapi terima kasih bahwa teman-teman begitu antusias dengan materi ini. Iya. Saya yakin bahwa mengikuti acara ini tidak lalu tiba-tiba jadi interpreter heritage yang bisa pakai, enggak. Tapi semoga acara ini bisa menjadi awal untuk memantapkan tekad bahwa ya aku mau jadi ini dan aku akan membuat diriku menjadi kompeten untuk di bidang ini. Iya, pertanyaan masuk dari Pak Jatmiko Wicaksono. Mas, bagaimana badan hukum untuk Milangkori? Karena Milangkori itu lembaga profit, jadi kita memakai lembaga kita bukan yayasan atau perkumpulan, tapi kita pakai CV karena Milangkori memang bisnis entity, bukan komunitas. Kalau komunitas kita pakai Kopong dan sampai sekarang Kopong belum berbadan hukum. Ya, lanjut dari Sutriyono Robert. Dalam kondisi pandemi, apakah memungkinkan memandu wisata online tetap berbayar? Pemandu wisata online tetap berbayar. Kita sudah melakukan 2 kali virtual tour berbayar dan alhamdulillah antusiasme publik bagus. Dan saya sarankan sebenarnya ini pendapat pribadi. Saya menyarankan teman-teman yang bikin virtual tour, streaming trip dan sebagainya berbayar. Berapapun berbayar, bayarnya tapi berbayar, jangan gratisan. Kita coba mendidik publik juga, mendidik konsumen bahwa ada penghargaan terhadap effort yang disiapkan oleh teman-teman penyelenggara. Oke. Jadi sangat mungkin iya. menghargai berbayar. Pertanyaan terakhir ya, karena sudah azan zuhur. Apakah situs sejarah yang mengandung magic bagus diajarkan untuk pengunjung anak-anak, misal level SD? Dan juga menutup pertanyaan juga, wilayah mana saja tur dari Pak Sigit atau Milangkori? Yang pertama, soal-soal yang bersifat magic, saya cenderung hindari. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk yang semua segmen, hal yang bersifat magic, mistis itu kita sampaikan sebagai sebuah pelengkap cerita, pelengkap kisah, bukan untuk menjadi konten tersendiri. Mungkin ada beberapa teman yang membuat wisata dengan konten seperti itu, fine, nggak apa-apa, tapi itu bukan bidang kami untuk itu, jadi kami menghindari untuk masuk ke bidang-bidang mistis, bidang magic, kepada segmen apapun, tidak hanya anak-anak. Itu. Lalu mengenai wilayah, ya, kalau kita bicara heritage, saya cenderung lebih ke kekhususan, speciality. Untuk heritage Milangkori, kita hanya berbicara soal Gombong. Gombong itu Gombong dan area sekitarnya, tidak hanya kecamatan Gombong. Kita tidak bicara ke tempat lain. Di satu sisi kita harus menyadari keterbatasan kita dalam meningkatkan kompetensi, ya emang spesialisasi kita di sini. Di sisi lain kita juga ingin teman-teman lokal lain berkembang. Jadi nggak baik juga kita dominasi di terlalu luas bidang. Harus ada ruang-ruang di mana teman-teman lain juga bisa tumbuh dengan baik. Iya, betul. Oke. Terima kasih, apalagi udah dijawab pertanyaan saya dari Zulkarnain H. Keren banget nih. Kapan-kapan jadi narsum ya, Pak? Kapan-kapan jadi. Siap, Pak Sigit membuka banyak ruang diskusi dan undangan-undangan untuk mengisi banyak diskusi sejarah dan apapun yang beliau lakukan. Teman-teman, adakah link kehadiran ya? Bisa dilihat di partisipan di situ. Bisa dinyalakan video untuk kita foto bareng sebelum acara ditutup. Mungkin dari host prakerja.org bisa mengambil screenshot dari acara ini, karena saya pakai HP jadi nggak bisa screenshot secara lebar. Jadi mungkin teman-teman bisa nyalakan video. Kameramen kita pindah ke sini supaya kelihatan. Nah, kita punya man behind the handphone. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman yang... Ini Mas Bondan, fotografer andalan kita. Ini Mas Panji, kameramen handal. Oke, Mas. Dari admin prakerja boleh difoto.
Oke, tolong dinyalakan videonya. Ya. Sudah, Mas? Oke, sudah. Terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di webinar kali ini. Kami sangat senang untuk berbagi apa yang kami kerjakan di Gombong. Jangan lupa untuk ikutin Instagram prakerja.org, Milang Kori Official, dan Pak Sigitas Modiwongso. Juga kalau mau berkunjung ke Gombong, bisa banget hubungi Milang Kori Official. Terima kasih ya, kita tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan live loh. Pak Agung, potretnya dong. Yang HP-mu. Link kehadiran. Untuk sertifikat mungkin bisa dihubungi dari prakerja.org ya, Muhammad Heridiawan. Oke. Ribet bener weh. Di sini kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Di layarnya masih tampil?